What's up school fans, welcome back to Time Out. Nah, gue seneng banget nih bikin Time Out. Kok lagi ada rumor yang menarik. Jadi, Anthony Davis to the Golden State Warriors. Yes or no, Dub Nation? Yang deg-degan sih Draymond Green ya, jelas banget sih itu. Jadi kemarin ini ada rumor dari seorang Chris Haynes yang menurut gue lumayan legit lah ya, bisa dipercaya lah. Chris Haynes ini dia mengeluarkan rumor bahwa Golden State Warriors itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan trade mendapatkan seorang Anthony Davis. Walaupun Hedi kemarin baru cedera lagi pas melawan Golden State Warriors di Christmas Day. Jadi dia lagi mau mengejar fast break ya. Tiba-tiba tampaknya groinnya ketarik dan dia langsung jatuh ke lapangan dan tidak kembali lagi kemarin ini. Faktanya juga Hedi udah kayak MU ya, kok MU gak pernah menang 5 kali beruntun. Kalau Hedi gak pernah bermain 6 kali beruntun sejak bergabung dengan Dallas Mavericks. Kayaknya mungkin fans Dallas harus ada tuh ya yang gak potong rambut sampai Hedi main 6 kali. Tapi yang mainnya juga ada beritanya sih kalau Dallas pastinya akan mempertimbangkan sih kalau ada paket yang menarik ya untuk seorang AD. Mungkin juga mereka udah capek kali ya. Ini orang cedera mulu nih. Injury prone mulu. Gimana mau bantuin Cooper Flag katanya. Jadi kita lihat aja bagaimana nanti kelanjutan situasi AD ini. Gue sih sebenarnya pengen lihatnya Giannis ya. Giannis tertumpu ke Golden State Warriors. Giannis, Steph, and Jimmy itu ngeri juga sih. Tapi ya, kalau memang ada kesempatan yang mendatangkan seorang AD, menurut gue sih wajib dilakukan sih. Kenapa gue bilang wajib? Karena ya dengan squad yang sekarang ini, I don't think the Warriors bisa even lolos ke second round in the playoff sih. Apalagi untuk juara sih, itu udah ya ke laut aja lah. Menurut gue udah hampir nggak mungkin ya. Jadi kalau emang mereka punya kesempatan untuk upgrade, walaupun upgrade-nya minimal ataupun juga sedikit aja, itu menurut gue mereka harus ambil resikonya sih. Demi bisa memberikan chance kepada seorang Steph Curry yang udah 37 tahun ini, ya punya kesempatan lah, at least masuk ke NBA Final sekali lagi. Kalau AD ingin dipindahkan ataupun juga masuk ke Warriors, gue jujur nggak tahu skema paketnya seperti apa, tapi katanya harus involve 3 teams pastinya. Dan harusnya juga involving Jonathan Kuminga dan juga Draymond Green serta beberapa first round pick pastinya. Kalau Warriors bisa dapat AD, menurut gue kalau AD bisa stay healthy dan juga bisa main di bawah playoff, itu akan jelas sangat memperbesar chance-nya Golden State Warriors untuk at least masuk ke Western Conference Finals sih. At least menurut gue. Setuju nggak kalian? Kalau kalian setuju, kalian kasih tahu gue di comment section di bawah. Mungkin AD disimpan dulu kali ya regular season, mainnya dikit-dikit aja lah ya, itu load management mungkin agar at least pas nyampe di playoff AD sehat-sehat dan bisa membantu Steph Curry dan juga Jimmy Butler. Lo bayangin aja kalau Warriors ada Steph, Jimmy, AD, belum lagi pastinya ada Post, ada Al Horford, ada Melton. Menurut gue itu kayak bisa ngelawan siapa aja sih di Western Conference sih. Apalagi kalau memang cadangannya si Warriors itu bisa konsisten ya dengan tembakan 3 pointnya mereka dan juga average defense-nya mereka. Wah, ini pasti akan bikin NBA semakin seru sih kalau Anthony Davis beneran bisa pindah ke Golden State Warriors. Golden State Warriors kemarin ini menang di Christmas Day 126-116 dari Dallas Mavericks. Steph Curry did not have the best shooting night, nembaknya 6 dari 18 tapi still finish with 23 points. Kemarin juga it was all about the Warriors bench. Itu benchnya Warriors menunjukkan sih kekuatannya mereka dengan Melton 16 poin, Al Horford 14 poin, Potts 13 poin, TJ juga 10 points. GP itu juga nggak kalah produktif, di mana dia juga 16 menit, 6 poin, 5 rebound, dan 5 assist. Gue merasa kemarin sebenarnya si Warriors itu bisa menang blowout sih lawan Dallas Mavericks, cuma memang 3 poinnya mereka kemarin lagi hancur banget, 14 dari 50. Dan ya 3 poinnya Dallas juga gak kalah menarik sih, dimana mereka cuma 14 kali attempt. Di tahun 2025 itu kayak lo gak bakal bisa menang sebuah game NBA sih kalau lo cuma 4 dari 14 sih 3 poinnya. Tapi kemarin always nice to see Klay Thompson and Steph Curry playing against each other. Ketemu di tengah lapangan pas lagi pemanasan, sedikit ngobrol. Steph juga pakai sepatunya Klay kemarin ini. What a nice gesture, man. Dan juga Anta hoki banget sih. Anta sepatunya dipakai sama si Steph Curry kemarin ini. Berarti man, itu adalah salah satu
bentuk gesture dia meng-appreciate sih seorang Klay Thompson sih. And of course Cooper Fleckman juga mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah bermain di NBA Christmas Game, special debut untuk pemain yang masih 19 tahun ini, 27 points in his first Christmas game. Gue yakin more Christmas game to come for him. I think sekarang saatnya Jason Kidd sih untuk memberikan semua offense-nya Dallas ke Cooper Fleck, karena man, he is supposed to be, dan juga layak banget sih untuk menjadi number one option di Dallas Mavericks. Apalagi sekarang ini kalau udah nggak ada AD ya, AD-nya udah cedera, I think semuanya harus lewat Cooper Fleck sih untuk offense-nya Dallas Mavericks. Dan gue kalau emang AD bisa dipindahkan, gue juga bingung, gue juga penasaran sih bagaimana nanti tim seperti apa yang akan mereka build around si Cooper Fleck sih, karena obviously sekarang semuanya ya akan build around Cooper Fleck sih untuk Dallas Mavericks. Tapi sekali lagi, kalau Golden State Warriors punya a chance untuk datangin AD, mereka harus ambil sih. Artinya mereka harus ambil, dan kayaknya Basketball Forever udah pernah kayak kasih gambarnya ya, ataupun juga mungkin memprediksi dari tahun lalu kayaknya kalau AD bisa aja gabung dengan Warriors. Dan gue rasa juga AD udah beberapa kali sih mungkin rumorkan dengan Golden State Warriors sih. Walaupun sebenarnya kalau Draymond pindah ya, feeling gue kalau Draymond pindah ke Lakers, gue gak tahu kenapa. Mungkin salah satu impiannya Draymond kali untuk main bareng dengan LeBron James. But we'll see. Obviously nanti Februari ya untuk trade deadline, so it's gonna be really interesting. They have still about 1 month and a half maybe untuk bisa memasak trade apa nih untuk bisa upgrade si Golden State Warriors, karena Golden State Warriors right now is a very average team aja sih di Western Conference. Yang juga tiba-tiba dari average bisa jago kok, Clippers gue bisa menang 3 kali beruntun ini guys. Hari ini mereka ngalahin Portland Trail Blazers on the road 119-103. Waduh, bahas Clippers gue menang batuk-batuk loh. Sampai keluar air mata, gue gak biasa gue bahas Clippers gue bisa menang 3 kali beruntun season ini. Ini gue gak tau sih mereka beneran jago atau lagi pura-pura jago aja nih sampai tahun baru ya. Tapi yang di luar nalar hari ini adalah Brook Lopez sih, dimana out of nowhere bisa 31 points, 9 kali 3 points, man. Are we in 2009 right now? That shit is crazy, man. Splash Mountain is back. Ternyata cederanya Ivica Zubac beneran mungkin membawa berkah sih untuk Los Angeles Clippers gue. Tadi kalau gue lihat dia enak banget ya, sering banget dikosongin sih sama para pemain ataupun juga defender Portland Trail Blazers. Dia tinggal main to man game bersama James Harden ataupun juga dia lari ke corner, tiba-tiba Brook Lopez kosong aja sih. Gue juga gak ngerti sama Portland kenapa mereka kosongin si Brook Lopez, well he had the hot hands, man. Selain itu Kawhi Leonard, man, he was dunking on Donovan Clingan's head, man. That was insane though. Gila, gue jarang banget liat Kawhi bisa lompat kayak gitu lagi. Sejujurnya sih, tapi that was a crazy dunk. And second half juga tadi menurut gue defense-nya dari Clippers tumben nggak drop. Biasanya kan opa-opa, aki-aki semua pada capek semua tuh di babak kedua. Tapi tadi menurut gue defense-nya mereka di second half lumayan inspirational sih untuk bisa membantu kemenangan hari ini. Dia dengan adanya Brook Lopez, paint area-nya kebuka ya. Jadi spacing-nya si Clippers tuh lebih bagus. Dengan paint area-nya kebuka itu memberikan jalan untuk Kawhi attack, untuk James Harden attack. Apa jangan-jangan lebih bagus nih Brook Lopez di starting lineup? Apa saatnya nanti untuk memindahkan Zubac ke cadangan? It's gonna be really interesting though. Tapi yang pasti cocok banget sih tadi sih mereka main bertiga itu, and Harden had an amazing game too with 34 points. Kawhi tadi 28 points. Next game Clippers gue lawan Pistons nih. Kalau mereka bisa menang lagi lawan Pistons, berarti beneran jago sih. Tapi yang beneran jago sih si Antonio Spurs ya. Gila, menang lagi loh cuk. Dari OKC Thunder 117-102 kemarin ini. Dalam 12 hari Spurs itu mengalahkan OKC 3 kali guys. Gokil sih. OKC can say bye-bye to 73 wins right now. Dalam 2 minggu ini mereka udah kalah 4 kali guys. Sekali lagi kalah sama si Minnesota Timberwolves. Gokil sih. San Antonio Spurs ini destroyed a 74 win season in a span of 2 weeks. Tapi emang Spurs sama Minnesota itu benci banget sih. Kelihatan banget sih how they hate the OKC Thunder. Gue kayaknya juga punya unpopular opinion ataupun juga unpopular hot take kali ya, boleh dibilang ya. Dimana menurut gue Jalen Williams itu overrated guys.
J-Dub is overrated menurut gue sekarang ini. Ya gue tahu dia baru sembuh dari cedera, tapi kok kayaknya sekarang mainnya susah banget deh di belakangnya Shea ya. Dia kayak nggak bisa jadi sebagai second option gitu menurut gue. Karena J-Dub main cuma 12 points in the Christmas game. So, apakah menurut kalian dia overrated? Penasaran juga sih pendapat kalian gimana. Gue tunggu di comment section di bawah. Main cuma Shea doang yang nyentuh 22 poin sih dari OKC Thunder. Yang lainnya nggak ada yang nyampe 20 poin sih. Dan gue nggak tahu main, gue ngerasa di Chesapeake Arena, I don't know namanya bisa sama ya. Tapi gue ngerasa main di home-nya si OKC, gue denger ada track Go Spurs Go. Go Spurs Go. Oh. Itu crazy sih. Dan juga gue gak pernah lihat fansnya OKC cabut secepat itu sih dari lapangan. Tapi kemarin si Thunder miss 33 3-point shots, man. That's just too many menurut gue. Banyak open shots sih, but they just straight breaking those shots, man. I don't know why. Gue gak ngerti kenapa sih, bahwa mereka main di home mereka harusnya udah lumayan hafalan ya tembakannya. But De'Aaron Fox tuh main setting the tone untuk San Antonio Spurs. Nembak kayak apa aja, masuk, mau godek siapapun juga lewat kemarin ini. De'Aaron Fox finished with 29 points. Stephen Castle was great too, bro. I think karena mereka menang berapa ya? 8 kali? 8 kali atau 9 kali beruntun nih. Gokil sih Spurs sejak si Stephen Castle balik. Itu belum pernah kalah kecuali yang itu. Final doang lawan New York Knicks di NBA Cup. So Stephen Castle has been amazing. Wemby juga main 19 poin off the bench. Wemby sekali main dia oper si Dylan Harper. Was it that game? Gue bingung itu karena mereka ketemu terus kan. Gue bingung yang mana highlightsnya. Tapi main kayaknya ada deh. Yang sekali si Dylan Harper two-handed slam, man. Dari baseline off a nice assist from Wemby. Kayaknya tim-tim itu menurut gue jadi bingung loh mempersiapkan lawan Spurs ya, karena ya Wemby tiba-tiba dari bench itu. Mungkin tim juga bingung gimana nih jaga siapa ya kalau Wemby di bench, karena kan pastinya fokusnya lawannya itu pengen jaga Wemby kan, bagaimana mereka bisa melimit pergerakan yang Wemby. Jadi I think Mitch Johnson is doing a fantastic job, man. Mitch Johnson for Coach of the Year. Right now menurut gue Coach of the Year sih harusnya Mitch Johnson sih, ataupun juga Joe Mazzulla dari Boston Celtics. Tapi I think Mitch Johnson should be a front runner right now. How dia bisa meracik tim muda Spurs ini untuk main for each other, believing in his system. Luar biasa sih. Luar biasa Mitch Johnson sih. Tapi gue jujur gue sebel banget sama Lu Dort sih. I don't know why kemarin dia itu kayak mau sengaja nabrakin kakinya ke Wemby sih. Asli itu unnecessary banget menurut gue. Untungnya Wemby gak kenapa-napa sih. I think setelah ngalahin OKC 3 kali, apa menurut kalian Spurs sudah bisa dibilang contender di Western Conference? Kayak contender bisa lah, tapi kok gue sih masih lebih memilih Denver Nuggets ya. Jujur, gila Nuggets main lawan Minnesota Timberwolves sih an absolute Christmas classic guys, gila. Last game tapi paling seru sih menurut gue, dimana Anthony Edwards lawan Nikola Jokic nggak ada matinya sih kemarin sih. And man hits a tough corner 3-point shot to send the game to overtime, tapi habis itu dia ejected di overtime. Dia tunjuk wasitnya. Edman tapi 44 poin kemarin itu sebelum ejected. Meanwhile Jokic di babak overtime set an NBA record of 18 points. 18 poin hanya di overtime aja, nggak masuk akal sih. 5 menit 18 poin, gila sih. Itu mencahin rekor 17 poinnya Steph Curry dulu yang dicetak di tahun 2016. Denver Nuggets kemarin menang 142-138 lewat babak overtime dari Minnesota Timberwolves. Statsnya Jokic sih juga benar di luar nalar ya. 56 points, 16 rebound, 15 assist. Katanya Jokic sudah pernah 40, 50, 60, 3 point triple-double. Dan itu semua lawannya Minnesota Timberwolves. Kayaknya bakal menang MVP sih. I think it's almost a lock right now. Dia nomor 1 untuk MVP ladder right now. Tapi yang paling unik adalah dia potong rambut ya di locker room ya setelah pertandingan. Karena kalau nggak salah si Peyton Watson tuh lagi di interview, terus kayak kedengeran ada suara razornya si Jokic sih. Itu ngakak banget sih dan juga unik banget sih menurut gue. Dan selain itu juga Jamal Murray kemarin itu had the hot hands. Dia juga nyetak 35 points, kalau hal juga 9 kali 3 points. Nuggets so far 3-0 juga melawan Minnesota Timberwolves this season. Nuggets padahal nggak ada Cam Johnson, nggak ada Aaron Gordon, nggak ada Christian Brown sih. Jadi ini nunjukin seberapa deep timnya mereka, dimana ada Spencer Jones, ada Peyton Watson. Ngeri sih Nuggets sih. Menurut gue sih Nuggets masih paling favorit sih. Bisa ngalahin OKC di Western Conference dan juga masuk ke NBA Finals. I think that's my take right now. And Boston Celtics juga kok bisa gacor banget ya guys. Gue gak ngikutin banyak game Boston Celtics, tapi tiba-tiba mereka udah ada di posisi 3 Eastern Conference aja sekarang. Hari ini mereka juga easy win 140-122 dari Indiana Pacers. Lagi menang 4 kali beruntun dan juga 8 dari 10 pertandingan terakhirnya mereka.
Padahal dulu kayak gue terakhir lihat tuh mereka masih posisi 10 atau posisi 11 gitu di Eastern Conference. Sekarang tiba-tiba udah melonjak ke posisi 3, gokil sih. Emang sih Boston Celtics sih. Jaylen Brown 30 poin, Peyton Pritchard 29 poin, Sam Hauser 23 poin. Jaylen Brown 8 game terakhirnya sih statsnya udah bener luar biasa sih. Fantastis menurut gue sih. Gue main DM Jaylen Brown gak dibalas lagi. Gue DM Jaylen Brown main, bisa gak masuk ke streaming lu kalau gue ke Boston? Gak dibalas guys, gak even baca kayaknya. Aduh, asem. Ya, ini kenapa ya Celtics jadi bisa sewangi ini ya guys ya? Let me know please. Yang pendukung Celtics, fans Boston Celtics, please let me know in the comment section di bawah. Yang lagi wangi juga adalah Keyonte George, man. Gila, Keyonte George tadi called game with his game-winning floater. Utah Jazz juga hari ini mengalahkan top Eastern Conference team, yaitu Detroit Pistons, dengan skor 131-129. Keyonte George 31 poin, 8 assist. Lauri Markkanen 30 points. Keyonte George juga, Keyonte George, right? Did I say Keyonte George? No, Keyonte George last 7 games juga all-star numbers banget sih itu. Bisa aja menang Most Improved Player kayaknya sih tahun ini sih Keyonte George. Gokil sih, padahal tadi Cade Cunningham udah 29 poin 17 assist sih untuk Detroit Pistons, tapi big win for the Utah Jazz. Dan ya itu aja sih yang gue sempat bahas game-gamenya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton timeout hari ini. And jangan lupa guys, gue ada exclusive highlights dari IBL tune-up game antara Satria Muda Bandung melawan Bogor Hornbills. Jadi bagi kalian yang ingin menonton exclusive highlights, pastikan kalian join jadi member, support channel ini guys sebelum tahun baru. Jadikanlah tahun baru kalian resolusinya adalah untuk jadi member di channel ini guys, agar gue bisa terus bikin time out, gue bisa meliput basket di Indonesia ataupun dimanapun itu, agar channel ini bisa tetap hidup guys di 2026. Jadi pastikan kalian klik join guys, klik join, mudah sekali lah guys, mudah sekali, tinggal klik join. Kalian bisa support channel ini untuk berada di YouTube terus, dan juga kalian bisa menikmati beberapa eksklusif konten. Nanti bulan Januari semoga ada lagi, bulan Februari semoga ada lagi, bulan Maret semoga ada lagi. Semoga tiap bulan gue bisa kasih kalian lah eksklusif 1 atau 2 lah eksklusif konten ya. So once again, Merry Christmas, Happy Holidays, apalagi ya, belum New Year ya, New Year tar aja mungkin kita udah bikin timeout lagi pas New Year. So once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton timeout hari ini. Really appreciate everybody for tuning in. Terima kasih banyak yang udah nonton secara full. And once again, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.